Siap. Nah, sekarang saya mulai satu-satu dulu. Sebentar, saya lihatkan ini dulu ya. Mana ini materinya? Courses 5215. Nah, makalah. Tadi ada dua file yang sudah saya share. Ini adalah salah satunya adalah yang ini ya, yang ini software security tentang ini. Nanti kita baca ini dengan cepat ya, makalah ini kita akan baca. Sebenarnya bukan makalah ya kalau kita lihat, ya sebenarnya makalah ya, tapi nanti saya bahas ini. Ada satu ini yang akan kita bahas dengan cepat, dan satu lagi yang ini itu untuk bacaan, satunya lagi ya. Terus analisis ini nanti kita lihat ini sebagai bacaan ya, silakan. Jadi ini ada dua bacaan. Oke. First thing first, yang bacaan yang pertama ini nanti kita akan bahas sebentar lagi ya. Yang ini akan kita bahas sebentar lagi. Tapi ini sebetulnya bukan apa ya, bukan makalah dalam artian makalah yang sehebat-hebatnya. Tapi ini makalah yang kalau orang bilang ini artikel ya sebetulnya. Karena ini sebenarnya di jurnal juga namanya IEEE Security and Privacy ya. Tapi kalau dari kacamata saya IEEE Security and Privacy ini lebih mirip kepada magazine ya daripada jurnal gitu, karena ini tidak terlalu peer review gitu ya. Mungkin juga bisa lah ya dianggap sebagai artikel jurnal ya, tapi ini agak sedikit lebih ringan dari itulah ya. Tapi anyway, mengapa ini saya angkat? Karena penulisnya Gary McGraw ini salah satu orang yang dianggap, menurut saya dia salah satu yang memprovokasi atau mendukung soal software security. Dia menulis di IEEE Privacy, kemudian dia juga mengadakan consulting dan lain sebagainya dari tahun 2000 ya, 2000 gitu ya. Jadi dia termasuk yang awal-awal. Kemudian dia juga membuat buku, sebentar mana ya bukunya. Nah, ada beberapa buku yang dia buat, salah satunya tuh bukunya adalah ini ya, Software Security Building Security in ya, Gary McGraw ini. Nah, yang buku ini sebetulnya kalau dilihat bukunya cukup tebal ya. Ini adalah beberapa tulisan yang lebih mendalam daripada makalah-makalah yang akan kita baca itu. Jadi tulisan-tulisan dia ya, artikel-artikel dia itu sebenarnya mengutip beberapa hal dari bukunya ini. Jadi kalau ini ya bisa kita beli bukunya, bisa juga kita baca secara sedikit-sedikit dari artikel-artikel dia di IEEE Security and Privacy. Sayangnya saya udah nggak langganan itu lagi. Nah, nanti jadi modus kita atau metode kita akan menggunakan buku-buku gitu ya. Nanti akan menggunakan buku-buku yang buku-bukunya itu akan kita bahas di kelas seperti ini satu-satu gitu ya. Nanti kita akan bahas ini 90 Deadly Sin of Software Security, terus How to Break Software Security dan lain-lain sebagainya gitu ya. Yang mana ini kita lihat tentang software security. Baik, sebelum kita bahas makalah tadi, yang mana ini makalahnya sudah bisa lihat di download. Nah, saya balik dulu ke ini dulu ya, slide dulu. Sedikit ada slide yang saya mau share dulu adalah slide ini ya. Nah, oke, saya gedein dulu. Sorry, ini kayaknya salah kebalik ya. Ini ya, yang udah kelihatannya satu halaman ya? Ya, atau kelihatannya dua halaman ini? Ini kadang-kadang saya suka gini ya. Sudah benar ya, sudah satu halaman. Oke, sip. Oke, nah, jadi kalau kita lihat dalam hal kacamata security, oh ini sebentar saya ambil tablet. Selalu tabletnya tidak terpasang, jadi saya pasang dulu tablet saya karena portnya digunakan untuk hal yang lain. Bentar, ya. Saya pasang dulu. Sini sudah. Oke ya. Baik. Kalau kita bicara tentang security, banyak orang yang awal-awalnya itu security adalah network security. Oh, tapi sebetulnya kalau saya melihat ini kita akan bisa membagi ini menjadi tiga hal. Ya, tiga hal. Mari kita lihat satu persatu. Jadi kalau kita bicara tentang security, maka kita bisa mulai dari yang ini dulu ya. Kita dari user ya, katakanlah kita seorang user terhubung ke jaringan internet baik dengan menggunakan punya layanan sendiri, langganan internet sendiri, atau lewat jaringan kampus, lewat jaringan perusahaan ya. Nah, di si user ini tentu saja menggunakan komputer. Di komputer ini bisa terjadi masalah security.
di dalam komputer ini ada user ID, ada password, mungkin ada nomor PIN, nomor kredit card, ada kredensial, yang lain-lain di komputernya ini. Nah, komputer ini bisa di-attack, ada masalah di sini ya, bisa disisipkan malware, virus, ransomware, trojan horse, di segala macam ya, di remote segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang ini, itu namanya computer security. Ya, jadi komputer security atau kita bicara juga bisa disebutnya host ya, security. Kalau komputer ini kemudian terhubung ke jaringan ya, di jaringan sini ya, maka jaringan ini bisa dilakukan penyadapan segala macam ya. Mulai dilakukan ini ya, penyadapan segala macam ya. Jadi kalau kita bicara tentang penyadapan segala macam, nah ini kita bicara tentang network security ya. Jadi beda ya, apa yang ada di komputer umum ini. Kalau kita orang melakukan ini attack terhadap komputer itu kita bicara tentang computer security. Kalau kita bicara tentang yang di sini-sini itu kita bicara tentang network security. Ya. Jadi kalau orang security dulunya dalam kacamata dia tuh adalah network security. Kalau sekarang enggak ya, sebetulnya ada computer security, network security. Oke, user ini terhubung ke jaringan, kemudian dia juga terhubung ke katakanlah sebuah, kalau di rumah pakai ISP, terhubung ISP. Kalau di kampus kita terhubung ke routernya atau jaringan di kampus gitu ya. Dia kan terhubung ke device dulu. Misalnya terhubung ke router, terhubung ke access point, terhubung ke apa gitu ya. Maka device-device yang menghubungkan kita itu tadi itu tetap lagi kita ya nyambungnya ke komputer security lagi. Meskipun dia bukan terkait dengan komputer as in desktop komputer, laptop gitu ya. Tetapi kita sebutnya komputer atau host security lagi ya. Kan di device itu, di access point itu kita juga bicara tentang operating system-nya, bicara tentang macam-macamnya. Jadi yang di attack itu adalah OS-nya, software di routernya dan seterusnya. Ya. Kemudian devices ini nyambung lagi ke device di atasnya ya, upstream-nya lagi. Nah, lagi-lagi ketika kita bicara seperti itu, maka kita bicara lagi tentang network security ya. Karena network security ini network bisa disadap, bisa diserang dengan flooding, man in the middle attack dan lain sebagainya. Jadi kita bicara tentang lagi-lagi di sini tentang network security ya. Jadi network security. Dan seterusnya nyambung lagi, masuk lagi network security lagi ya. Sampai di 7. Misalnya si user ini menuju sebuah website ya, misalnya untuk sebuah aplikasinya apapun, internet banking, mobile banking, aplikasi apapun juga ya. Setelah lewat di sini network security, maka dia bicara tentang lagi-lagi dia di sini adalah sebuah sistem komputer lagi. Maka kita bicara lagi tentang sebuah sistem komputer di sini ya. Tentu saja di komputer sini kita bicara tentang web server, application server, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di dalam ini tentu saja ada OS-nya, dan macam-macam. Jadi kalau komputer itu. Nah, di atas si server OS atau apapun di sini, maka kita pasang aplikasinya. Maka di atasnya baru kita bicara tentang application atau software security. Ya, di situ ada application-nya, ada database-nya, ada web server, application server, segala macamnya. Ya, ini yang kita bicara tentang application security. Pernah adalah sebuah sistem gitu ya, dia merasa bahwa Pak, waktu kita periksa, "Pak, ini software-nya kamu nggak aman," gitu ya, karena kita lihat gitu. "Pak, kan kami sudah pasang firewall di sini." Dia pasang firewall. Iya, firewall itu mengamankan jaringan ya, di-attack-nya tidak di-attack, segala macam. Dia attack dari jaringan, ya secara network dia aman sih memang, di flooding nggak kena segala macam ya. Tetapi dia misalnya user ID dan password-nya bocor untuk application-nya. Nah, itu mau di firewall pun ya tetap aja bocor. Kita bicara tentang bagaimana database-nya diakses dari jarak jauh lewat SQL injection segala macam. Nah, itu kita bicara tentang software security. Nah, tentu saja di sini juga ada yang application-nya sudah bagus, OS-nya yang di-attack habis-habisan. Misalnya OS-nya apa? Misalnya dia pakai Windows Server yang lama, atau OS-nya pakai Linux yang lama, yang mana di OS-nya itu yang di-attack, bisa juga ya OS-nya di-attack, dia masuk sebagai sysadmin, kemudian dia masuk ke application-nya. Ya, jadi ini ada macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tentang network-nya ya, ada tentang OS-nya, ada tentang application-nya. Jadi kalau kita bicara ya sebetulnya security itu ada macam-macam ya. Ada kita bicara tentang komputernya,
kita bicara tentang network-nya, kita bicara tentang application atau software. Nah, fokus dari kuliah ini adalah kita bicara yang ininya ya, di arah ke arah ini. Jadi kalau kita terkait tentang network-nya, OS juga sebenarnya software juga, iya sih, OS software juga ya. Tapi kita pisahkan dulu ya. Soalnya kadang-kadang OS itu given dari si vendornya, kita nggak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Kecuali kita OS-nya Linux yang mana bisa kita oprek ya. Tapi kita ambil fokusnya untuk kuliah ini adalah tentang software security ya. Jadi itu ya. Oke. Nanti seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan diteruskan ya. Oke. Baik, ini saya teruskan lagi ya. Clear all my drawings. Sekarang next dulu. Oke. Oke, nah ya, baik minggu lalu saya sudah cerita bahwa semuanya sekarang adalah software ya. Jadi software, semuanya software, perangkat bisnis, ATM, maaf. Perangkat bisnis itu semuanya sudah software, ATM, software ya, e-commerce, software, apalagi toko-toko ya, micropayment segala macam software ya. Pokoknya urusan bisnis-bisnis kan semua bisnis sudah software ya, based on software. Alat komunikasi ya kita bicara telepon ya, handphone kan udah software ya. Meskipun dulu handphone orang-orang nggak percaya bahwa itu software ya, karena dia bilang embedded system Pak, software-nya hanya dibuat pabrikan Pak, kita orang-orang di luar as a developer nggak mungkin bisa bikin software. Tapi ternyata mereka salah ya, semuanya peralatan komunikasi pun bisa kita program. Handphone kita, Android atau iPhone atau apapun semuanya isinya software, kita bisa mengembangkan aplikasi di situ. Peralatan medis, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat sekarang peralatan medis kan embedded system semuanya ya, kalau ngelihat-lihat. Kalau Anda lihat itu ya, yang oximeter ya, oximeter yang ditaruh di tangan untuk melihat saturasi oksigen di kita, gitu ya. Atau temperatur yang handgun yang ditembakin ya, itu juga software kan sebetulnya, meskipun bentuknya embedded system tapi software gitu ya. Kemudian ini untuk melihat detak jantung, melihat apalagi kadar gula darah, segala macam ya, MRI, MRI udah jelas software semua ya, MRI, ronsen dulunya kan hanya foto ya, foto kemudian dilihat sama dokter segala macam, sekarang foto digital udah pakai software semua. Nah, peralatan medical ini juga sekarang nanti larinya akan menjadi software semua gitu ya. Jadi ini akan menjadi software semua. Oh iya, tadi saya udah assign beberapa temen ya, kalau yang jadi co-host, kalau ada yang baru telat masuk tolong di-approve ya. Jadi peralatan medis ini suatu saat kita kalau di sini ada ya gara-gara Android segala macam ya, jadi di sini udah ada iPhone, Android ya segala macam ya. Nah, saya kebayang di sini tuh akan ada seperti itu. Jadi peralatan medis seperti halnya handphone, ya. Seperti halnya handphone ini. Maka akan ada peralatan medical yang sifatnya kayak handphone. Bayang nggak? Contoh ini ibu saya kan sakit ya, dirawat di rumah ya, sudah tua dirawat di rumah. Tempat tidurnya tuh kan dia juga otomatis ya, ada hidroliknya segala macam gitu. Nah tadi peralatan medical itu semuanya misah-misah, tempat tidurnya misah, ininya dipasang misah. Sekarang pakai ini ya oksigen, alat oksigennya juga misah lagi gitu ya. Terus apa lagi? Sondenya misah, nah, itu belum ini ya, ngasih makannya masih belum elektronik. Detak jantung juga nggak ada ya, itu harus dipasangin ini ya. Terus kalau mau gula darah baru diperiksa gitu ya. Akan sangat menarik ya kalau kita bisa punya sebuah alat yang kita taruh ya, misalnya apa, alas tidurnya itu ya, kan kalau sekarang pakai perlak ya, alas tempat tidurnya kan pakai perlak gitu ya. Coba kalau perlaknya itu ada sensornya ya, misalnya sensornya, oh ini sudah misalnya pipis ya, oh ini sudah buang air kecil, buang air besar, atau panas badannya ya. Temperatur kan kalau sekarang harus diukur segala macam. Tapi itu kalau bisa tempat tidurnya, coba bayangkan tempat tidurnya itu semuanya nge-report. Maka akan sangat menarik sekali ya di-report di dashboard-nya itu, susternya tinggal ngelihat dashboard-nya itu. Kalau sekarang kan suster harus ngelihat ini, lihat di dashboard. Suster ngelihat di dashboard di sana ya. Saya pengen juga ngelihat apa hasilnya tuh gimana. Nah, berarti kalau sekarang saya harus lagi ke sana ya, harus lihat ke sana. Susah amat ya kalau saya harus ke sana. Bisa nggak ya kalau saya bisa ngelihat itu dari rumah gitu ya. Jadi semuanya ya. Jadi sekarang kita ngelihatnya semuanya memang larinya ke sana gitu ya. Nah,
Sekarang kita lihat killer application-nya itu adalah wearables tadi ya, wearables ya. Memang begitulah wearable ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa apa? Lagi-lagi software ya. Untuk menjadikan software. Bayangkan kalau alat pacu jantung berhenti ya. Wah, kayak Windows itu ya. Harus di-reboot gitu kan. Waduh, jantungnya harus berhenti dulu kan nggak mungkin deh. Waduh. Jadi nah ini kan memang kalau ini ya oke, salah-salah sedikit ya alat komunikasi juga penting ya. Ini juga salah-salah dikit kalau saldo kita berubah, ya tapi nggak mati. Nah kalau ini kan bisa mati nih kalau salah ya. Harusnya dia menginjeksikan obatnya misalnya misalnya 10 mililiter, obatnya diinjeksikan 1 liter gitu. Apa enggak berbahaya? Dan ini sudah ada kasus kejadian X-ray ya, X-ray misalnya dia orang di X-ray, cekrek biasanya berapa? Mungkin 3 detik, malah dia keluarnya 30 detik, maka terjadilah cancer segala macam. Nah, tapi peralatan medik ini ya, yang sekarang ini kan dia ini sekarang kalau dilihat-lihat kita ya, ini yang merajain di dunia ini peralatan medik itu ada tuh kalau lihat-lihat ya, sorry, ini mau saya nggak kelihatan dari GE lah, dari mana ya, coba lihat ya tuh di alat-alatnya tuh. Dan belum ada yang open source. Nanti ada Linux ya, kayak Linux-nya. Nah, tapi ini kebayang ya, jadi ke depan ini akan jadi ini yang kayak gini ya. Sebentar, saya ini yang kayak gini suka kadang-kadang mouse-nya nggak kelihatan ini dari mana. Oke ya, gitu ya. Oke ya, jadi peralatan medical ini adalah software, everything is software ya. Transportasi modern. Nah, kalau sekarang kan orang-orang motor ya, mobil dashboardnya akan digantikan. Dashboard sekarang sudah ada yang banyak yang elektronik ya, tapi dashboardnya akan digantikan dengan tablet ya. Gantiin aja tabletnya tuh. Fujitsu udah buat modulnya. Kenapa? Memang kita nggak ini ya, nggak bisa ganti dashboardnya itu dengan tablet Android aja. Kita pilih widgetnya. Oke, widget tachometer di sini, widget tangki bensin, widget widget Google Maps gitu ya, widget segala macam kan bisa segala macam ya di situnya, di dashboardnya itu sudah software semua gitu ya. Bukan hanya dashboardnya aja, untuk komunikasi dengan mesinnya pun sudah banyak yang menggunakan elektronik ya. Pengapian kan juga kalau dulu kan pakai platina ya, platina. Kalau sekarang banyak yang sudah pakai elektronik ya. Kemudian bukan hanya itu aja, bensinnya juga ya, penyemprotannya itu juga sudah elektronik sekarang, disemprot-semprot ya, untuk menyemprotkan bensinnya gitu ya. Nah, bukan hanya itu aja, sekarang juga pengemudiannya. Sebentar sebelum itu, sebelum kuliah, ban juga gitu. Ban itu ya, kalau sekarang kan hidrolik ya. Nah, ada lagi yang bukan hidrolik lagi, itu sudah diatur ya. Kalau kita pengen lihat itu ada di F1 ya, Formula One, lihat aja tuh ya. Itu juga udah luar biasa hebatnya ya, mengatur permesinan dari ini ya. Tapi yang kalau kita lihat ya, transportasi modern adalah orang bicara tentang smart car ya. Smart car, transportasi modern isinya apa? Software semua. Ya, ini berapa rekan di sini kan gitu ya, pakai Nvidia di sana, software kan ya, semuanya software. Bayangkan kalau software-nya ngaco gitu ya, harusnya berhenti, dia ngegas. Parah kan ya. Makanya software itu sekarang penting. Peralatan rumah tangga ini yang dulunya kita anggap sebagai killer application itu sebenarnya adalah di sini. Sebentar saya clear dulu ya. Clear all my drawing. Oke, ini kadang-kadang mouse-nya harus di-reset lagi supaya kelihatan lagi mouse-nya. Ya. Oke ya, peralatan rumah tangga ini saya ngambil ininya soalnya ngambil ininya dari si siapa namanya, dari si Zoom-nya. Coba saya pakai yang ini ya. Sorry, nggak pakai itu, tapi saya pakai dari mouse-nya ini dari si Microsoft-nya. Oke, saya coba dari si Microsoft-nya. Peralatan rumah tangga ya, peralatan rumah tangga ini bisa juga ya, peralatan elektronik rumah tangga itu contohnya mesin cuci kan ya, ini udah saya ceritakan ya, mesin cuci ya, microwave ya. Bahkan kalau kita lihat ya, sebetulnya sejarahnya si bahasa Java itu yang awalnya bahasanya sebelumnya awalnya bukan Java, namanya Oak tadi awalnya. Tapi Oak karena udah ada yang ngambil, dia harus ganti nama ya jadi Java lah ya. Nah, ini juga tadinya dia itu adalah di embedded system ya, sebetulnya embedded system untuk alat-alat kayak gini, peralatan rumah tangga, microwave lah, lemari es lah, apalagi macam ya, semuanya itu pengen di software kan. Saya masih pengen punya tuh, pengen ngoprek ini sebetulnya kulkas ya, lemari es saya pengen gitu ya. Nanti kapan-kapan ngobrol dengan Polytron lah, saya bilang itu
di dalamnya dikasih reader RFID gitu ya. Sehingga saya tahu kalau taruh device RFID di dalamnya, misalnya saya masukin apa ya, minuman atau kopi dari mana ya, Janji Jiwa masukin ya. Dia bilang, "Oh ini ada kopi dari Janji Jiwa ya. Tinggal setengahnya Pak," atau apa ya. Jadi dia bisa jadi nanti dari dashboard di depan kulkasnya itu ya ada kontainernya apa, yang isinya apa lagi. "Pak ini ada yogurt udah 3 bulan Pak di sini belum dimakan Pak. Ini kayaknya udah basi, boleh nggak saya buang atau apa, di flag buang gitu ya atau apa gitu ya." Terus nanti kita kasih di sini ada ininya juga duitnya ya, kita pakai electronic money sehingga si ininya kalau kita sambungkan ke WiFi ya, si kulkasnya ini dia udah bisa pesan ke Indomart atau Alfamart gitu ya. Jadi udah bisa semua. Anyway, semuanya ini adalah software ya. Jadi semuanya ini software ya. Itu ya. Jadi ini untuk menunjukkan kenapa ini software. Oke. Nah, sekarang kalau software-nya gagal gimana? Nah, tentu saja ada macam-macam. Ada yang kerugian tangible, duitnya nih harus dia membayar denda atau apapun ya. Ada yang intangible. Intangible itu malu segala macam ya. Kayak kemarin ada beberapa hal yang dibobol ya, software tadi karena software dan juga bukan karena software, karena user password-nya aja terbobol ya. Ini ada yang memang betul-betulan kehilangan duit ya karena di sue ya misalnya, atau intangible ya tadi, reputasi segala macam masuk intangible. Nah, intangible ini biasanya malah lebih mahal daripada yang ini. Karena kalau kita udah dibilang, "Wah, itu nggak mau lah saya dengan dia karena dengan pakai layanan itu." Kenapa? "Wah, ini nggak secure, mendingan saya pakai internet banking yang lain." Gitu. Itu masalah reputasi ya. Ya, reputasi. Dan reputasi dan kepercayaan kalau udah hilang, itu susah. Pasti orang akan pindah tempat lain. Bisa juga berakibat fatal bila operasionalnya terganggu. Kalau tadi yang kita bilang ya, untuk operasi yang misalnya medical devices, maka fatal ya. Bukan hanya inconvenience, tapi orangnya bisa meninggal. Nah ini luar biasa ya. Alat pacu jantung ya kadang jalan, kadang enggak. Jadi kalau mahasiswa dikasih ini, buat alat pacu jantung untuk sebagai tugas akhir. Ayo Pak, buat gitu ya. Udah selesai, mari kita tes ke orang tua Anda. Enggak ada yang mau nyobain Pak ya. Mari kita tesnya ke kucing aja Pak, kucing Pak. Kita berani kalau ke kucing, tapi kalau ke orang tua nggak berani. Berarti kan alat itu sangat tidak ini ya, tidak tahan bantingan ya. Ada juga yang kita sebut hanya kerugian produktivitas, misalnya software-nya ngeheng, orangnya nggak bisa kerja, atau software-nya jadi lambat, orangnya nggak bisa kerja, produktivitas turun ya. Atau yang ini ya sekarang kalau ini software-nya macam-macam kena tuntutan hukum. Misalnya software ini kita belum ya, misalnya kita membuat self driving car. Self driving car-nya nabrak orang. Nah, yang dihukum itu siapa ya? Orang yang punya mobilnya, yang buat software-nya, atau siapa ya yang tuntutan hukumnya nanti kepada siapa ya? Jadi ini isu yang cukup berat juga ya. Konsekuensi dari kegagalan software. Ini ada beberapa contoh yang contoh-contoh dari maaf nih kok jadi salah. Bug ya, bug yang ini software. Sebagai contoh nih kita lihat di sini ya. Ini kan kalau kode biasa ya, ada if, then ya. Ternyata software-nya masih ada goto ya. If SSL has ini sekali ini tidak sama dengan nol, maka go to fail ya. Jadi ini kan go to fail. If gini-gini go to fail. Nah, cuma di sini ada satu baris yang nggak ada if-nya. Yang ini if go to fail. Jadi kalau sampai di sini udah pasti yang bawah ini nggak akan dieksekusi kan ya. Karena udah pasti kalau ini nggak go to fail, ini go to fail, kalau mau ke bawah, nah ini udah pasti go to fail kan ya. Ini nggak ada if then-nya gitu ya. Jadi yang bawahnya nggak akan jadi selalu ke sini. Nah, yang kayak ini susah ya mendeteksinya karena secara sintaks kan kalau dikompil nggak ada error ya. Ini kan nggak ada errornya. Secara sintaks oke. Tapi secara maksudnya tuh bukan begitu ya kodenya. Ini kayaknya ada yang lagi lalai copy and paste ya. Copy paste, copy edit ininya ya, copy paste edit ininya, copy paste edit ininya, copy paste edit ininya gitu ya. Ini copy paste tapi belum diedit ya kayaknya gitu. Gitu ya. Jadi ini fail to check SSL go to bug ini kejadian di iOS 7 ya, 7.05 mungkin ya, jadi harus update ke 7.06 berarti dia 7.05. Oke. Ya.
Nah, ini statistik yang lama ya. Saya harus cari statistik yang lebih baru lagi ya untuk menunjukkan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa apa? Bahwa ya ini kenaikannya ini di eksponensial ini 2003 aja eksponensial. Saya yakin 2022 tuh mungkin gini ya. Atau kalau gini saya nggak tahu ya. Tapi tentu saja ini akan banyak ya. Nah, ini berdasarkan vulnerabilities yang di-reported ya. Jadi kalau dari setiap tahun ada berapa software vulnerabilities terkait dengan software itu ini ya jumlahnya. Ini cara paling gampang kita bisa lihat CVE ya. Database CVE itu setiap tahun nambahnya berapa, mana yang terkait dengan software, mana yang terkait dengan konfigurasi segala macam. Kalau dengan software ya, misalnya ada kesalahan software kita bisa lihat berapa jumlah yang dilaporkan setiap tahunnya. Karena jumlah software makin banyak ya, software makin banyak jadi ini. Jadi software akan meningkat. Ini bukan berarti kita makin bodoh ya. Boleh jadi ya pengembang software makin bodoh. Berarti pengembang software di tahun 96 lebih bagus dong dari tahun 2003. Ya enggak juga kali ya. Mungkin karena dulu belum ketemu. Jadi mungkin bug yang di 2002 ini yang 2437 ini mungkin ada 100 diantaranya itu sebetulnya sudah diintroduce tahun ini gitu ya. Cuma baru termunculkan baru ketemu tahun ini. Boleh jadi begitu kan ya. Karena ada bug yang mungkin baru 5 tahun ketemu, baru bahkan ada yang 18 tahun baru ketemu gitu ya. Gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa teknik-teknik untuk menemukan bug, flaw dan lain sebagainya itu makin meningkat. Jadi kita makin pintar juga mungkin ya di satu sisinya, bukan makin bodoh, tapi makin pintar. Oke, nah sekarang kita bicara tentang si Gary McGraw. Gary McGraw itu mengatakan bahwa sumber keamanan software itu ada 3 kata si Gary McGraw. Satu adalah connectivity, kedua extensibility, dan ketiga complexity. Ya, jadi ini pendapatnya si Gary McGraw tadi ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Connectivity. Nah, maksudnya connectivity itu apa? Dulu software berdiri sendiri atau stand alone. Jadi kalau mau melakukan serangan ya kita harus pergi ke mesin itu ya sendiri karena dia nggak terhubung ke jaringan. Jadi karena tidak terhubung ke jaringan ya terpaksa lah ya kita harus ini menginikan sendiri ya. Harus melakukan attack sendiri ya. Jadi kalau gitu. Maaf itu ya jadi gitu ya. Jadi kan ya ini ya, kalau kita lihat dia bilang, dulu software berdiri sendiri. Jadi potensi attack hanya fisik. Berarti kalau orang ini software misalnya gini, saya punya software saya pasang di kampus ITB. Ya jelas yang di Ukraina nggak akan bisa nyerang kan ya. Karena kan harus ke kampus ITB. Nah, sekarang semua software terhubung ke internet ya, ke internet. ATM terhubung ke jaringan. Dulu jaringan ATM itu juga jaringannya yang terkhusus ya, dia network dia sendiri. Tapi ada berapa mesin ATM yang dia bisa terhubung ke Wi-Fi. Meskipun the Wi-Fi-nya LAN internet sendiri, tapi dia tidak lagi ke jaringan VSAT ya misalnya. E-commerce sudah jelas terhubung ke internet ya, karena orang-orang maunya internet. Bahkan SCADA ini yang dipakai untuk mengumpulkan data remote sensing, yang dipakai untuk misalnya di perusahaan-perusahaan tambang untuk melihat minyak segala macam ya, alat-alat yang untuk mengukurnya, atau perusahaan yang mengelola air segala macam, berapa debit airnya. Dulunya dia tidak bisa diakses dari internet ya. Dulunya dia bisa diakses with some kind of network internal dia sendiri, atau kita harus nelpon ke sana ya. Bisa punya network tapi terbatas dulu ya. Nah, sekarang semuanya mau akses dari internet. Karena lagi-lagi ya, saya pengen lihat sumur minyak saya, ladang minyak saya. Bang, ladang minyaknya di mana? Di sana, Pak. 75 km dari kota. Waduh ya, sana sendiri mungkin 2 jam. Apalagi kalau yang harus ke hutan, atau apalagi kalau yang di laut ya. Di laut kering gitu ya, di rig kan susah sekali. Jadi semuanya ini sekarang nyambung ya. Dengan kata lain apa? Potensi serangan datang dari mana-mana. Nah, kalau ini kita sebutnya namanya attack surface-nya ya. Yang gini, attack surface-nya melebar. Ya, attack surface-nya melebar. Ya. Jadi ini connectivity ini bikin gara-gara. Tapi sekarang nggak ada software yang stand alone ya. Jarang sekali. Ini software-nya mau dibuat apa? Stand alone aja, Pak. Wah, nggak mau orang-orang. Enggak lah, kita pengen manage-nya dari internet gitu ya. Oh iya, iya, iya. Jadi ini sekarang ini jadi masalah. Oke ya.
Yang kedua, extensibility. Nah ini ya, software dulunya itu kalau kita jualan software itu udah jadi baru bisa dijual. Kalau sekarang ada software versi alpha, udah mau softwarenya versi alpha atau versi beta kita kasih deh. Software masih versi beta udah dikasihin ke kita. Oh gimana caranya? Wah nanti kalau ada upgrade Bapak bisa upgrade Pak gitu. Upgrade-nya gimana? Lewat internet aja Pak. Nah, jadi software dapat diubah meskipun sudah dipasang. Jadi tadi ada pertanyaan update software. Ini update software pun sebetulnya menjadi masalah. Ya, jadi diubah sambil jalan. Nah, ini yang menjadi repot. Iya, kalau diubahnya menjadi lebih baik. Oh, ada security hole, kita ubah aja gitu. Kita ubah security hole satu, membuat ternyata dia mengintroduce atau menambahkan 2 security hole baru gitu. Jadi, sebentar, diubah sambil jalan. Bayangin, kita dikasih software yang mana softwarenya itu bisa di-upgrade tanpa kita punya kesempatan untuk mereview upgrade-nya gitu dulu ya. Jadi ini sebetulnya mengerikan juga ya. Nah, fitur-fiturnya sekarang semua gitu ya. Fitur yang belum ada dapat dikembangkan sambil jalan, pakai auto update lah, pakai some kind of applet, login gitu ya. Ini trennya masih ke sana semua ya, bahasanya Java.net kan gitu semua gitu ya. Artinya apa? Malicious extension bisa masuk ke sistem kita juga melalui update-update itu sebetulnya. Jadi kan ini ya, ini fitur-fitur auto update-nya segala macam. Jadi yang kayak gini, untuk yang server production, maka memang tidak disarankan untuk automatic update ya. Jadi disarankan ada ini, jadi kita punya mesin sejenis di tempat lain yang untuk kita teskan ya di development. Jadi kalau misalnya ada update, sebentar dulu kita tes dulu development, update-nya itu malah merusak sistem atau bisa dijalankan dengan konfigurasi yang ada enggak gitu ya. Jadi kalau di development udah kita cobain, oke, langsung kita apply patches, service pack, apapun namanya upgrade di mesin production. Jadi ada jeda ya, jeda waktu. Nah itulah jeda waktu itu bisa nggak dimanfaatkan oleh attacker untuk masuk ke sistem mumpung dia belum di-upgrade ya. Jadi ini yang sering kita pusingin gitu. Karena nggak di mesin production itu tidak bisa semena-mena kita update ya. Itu yang menjadi, karena orang-orang ngelakuin production itu pasti nggak suka dengan update. Ntar dulu kalau sistemnya break, kita upgrade ternyata aplikasinya nggak jalan, library-nya udah beda lagi, Pak. Library Java-nya beda, Pak. Bapak upgrade Java-nya segala macam, oh jadi masuk masalah. Jadi extensibility ya, bahwa software itu bisa bertambah itu segala macam, ini sebetulnya dari kacamata security memusingkan. Ya. Jadi ini malah mengerikan ya sebetulnya. Tapi kalau nggak diupdate gimana? Ya diupdate tapi berarti manual aja, jangan otomatis. Dan harusnya software itu sudah selesai dulu baru di deploy. Tapi bisnis model kita nggak kayak gitu sekarang kan ya. Mas sekarang kita press time semuanya. Wah ini harus jalan sekarang gitu ya. Jadi ini yang bikin gara-gara ini memang. Dan terakhir kalau menurut si Gary McGraw itu adalah complexity. Nah, maksudnya apa? Ini dulu ya, software semakin kompleks. Jadi software semakin kompleks itu maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau dulu orang membuat kode itu dihitung dari jumlah baris ya. Lines of code, LOC itu, LOC. Jadi orang kalau bagian kamu bulan ini berapa? LOC saya 3.000 baris ya. Oh, LOC kamu berapa? 10. Wah, nggak keren kamu 10. Berarti nggak kerja gitu. Kalau sekarang mungkin check in check out ya di Git ya. Check in-nya berapa? Wow, check in-nya dia 20 kali. Ada satu lagi check in-nya cuma sekali gitu. Sebetulnya yang bagus tuh yang 20 kali atau yang sekali ya. Makin sering atau enggak ya. Nah, jadi lines of code ya. Ini kalau kita lihat ya, ini yang paling gampang kita lihat, artifak dari sebuah software itu paling gampang lihat dari jumlah barisnya. Ini ambil contoh aja nih ya. Sekarang saya harus cari data yang lebih baru lagi ya. Windows 3.1 ya. Windows 3.1 ini tahun 1990 itu jumlah barisnya adalah 3 juta ya. Windows NT meningkat ya, 6 tahun kemudian jadi 4 juta. Windows 95 jadi 15 juta. NT 4 16,5 ya. Terus saja ya gitu ya. Sampai Windows Vista 50 juta. Saya nggak tahu ya sekarang Windows 11 itu berapa ya, Windows 11. Windows 11 itu berapa ya? Bahkan kalau kita lihat si Linux pun ya, Linux ya, ini Debian GNU Linux 22 tahun 2000 ya, ini 22 tahun yang lalu sudah 55 juta baris ya.
Nah, semakin banyak jumlah baris, tentu saja semakin banyak potensi kesalahan ya. Katakanlah kalau kita bilang, oh saya punya potensi kesalahannya adalah 0,01%, ya tinggal dikaliin aja 0,01% dikali 55 juta kan masih besar juga, kali katakanlah 50 juta aja, berapa ini kan? Masih tetap banyak ya tensinya gitu. Nah, kenapa makin banyak? Ya karena orang-orang dari ini tidak tertarik untuk melakukan ya kalau istilah kerennya kan sekarang refactoring ya, refactoring. Orang nggak tertarik melakukan gitu. Kenapa ya? Ya tidak ada insentif untuk membuat kode menjadi lebih kecil. Contoh tadi ya. Contoh nih ada 2 programmer. Programmer pertama dia coding 1000 baris untuk hal yang sama. Tolong buatkan function ini, dia kode 1000 baris ya. Programmer kedua dia melakukannya dengan 100 baris. Nah, menurut Anda coba tuliskan di chat. Siapa yang bagus, yang lebih bagus? Ya. Antara programmer 1 atau programmer 2? Coba tolong di chat. Menurut Anda siapa? Dicatkan. Pilih programmer 1 atau programmer 2. Saya pengen lihat jawabannya. Mana nih? Saya lihat ya jawabannya. Mana? Saya lihat tuh. Sok, saya lihat, saya nge-poll dulu ya. Laser pointer mana? Laser pointer. Oke. Ya, jadi saya lihat dulu mana chat. Maaf. Saya chat dulu mana nih mau saya. Oh ini dia mau saya. Saya lihat ke chat dulu ya. Kan semuanya jawab 2 kan ya? Yang 100 baris yang 2 ya jelas ya. Pak, yang jelas lah Pak, yang nomor 2 Pak, yang kenapa yang nomor 1 ya? Pasti nomor 2 lah ya. Jelas kan ya, jadi oh iya ya. Nah, tapi sekarang gini, misalnya Anda programmernya ya. Anda dibayar berdasarkan jumlah baris. 1 baris 1000 perak. Aduh, yang ini kalau 1 baris 1000 rupiah ya. Nih 1 baris 1000 rupiah. Nah, berarti dia dapat 1 juta rupiah ya. Yang ini cuma 100.000. 100.000 ya, jadi nggak akan tertarik ya. Terus kalau orang udah buat 1000 baris, terus dia, oke sebentar dulu ya, dia udah punya kerjaan lain lagi. Dia tidak sempat untuk memperbaiki lagi, ya kalau kita istilah kerennya itu refactoring ya. Refactoring tidak tertarik ya, orang makan refactoring. Ya. Jadi trennya apa? Semakin tetap akan meningkat. Juga masih ada juga tools-tools lain ya, yang tools yang kita misalnya toolsnya yang UI ya. Kita draw, kita buat menu ya, buat menu segala macam, terus dia code generator ya, code generator ya. Jadi yang generate code gitu ya. Dari 1 gambar dia generate 3000 baris. Bagaimana kita tahu 3000 barisnya ini bagus atau enggak ya? Kan itu tergantung dari si code generatornya ini kan ya. Kalau code generatornya nggak benar, ya dia akan introduce macam-macam, akan memasukkan berbagai bugs di sini. Ya. Nah inilah dia ya. Jadi complexity inilah musuh kita. Makanya ya kalau orang-orang buat software tuh selalu ada disclaimer kan ya. Disclaimer di dalam software tuh ya, bahwa kami tidak bertanggung jawab jika software ini gagal berfungsi, jika software ini tidak digunakan. Itu kalau orang buat software, itu disclaimer-nya banyak sekali ya di bawahnya gitu. Nah, ini untuk menunjukkan ketidakprofesionalnya software engineer. Kalau orang sipil ya, itu membangun jembatan, dia tuh bertanggung jawab. Saya jamin jembatan ini akan berfungsi 40 tahun misalnya. Nah, dia menjamin kalau jembatan ini roboh, miring, ya, dengdek, rubuh atau apa, kami jamin. Oh, kalau di software nggak ada itu. Itulah karena kenapa? Oh, karena ini nih dijadikan alasan ini. Pak, buat software itu kompleks, Pak. Oh, kompleks. Memang membuat gedung nggak kompleks? Iya, Pak, sama kompleksnya, Pak. Kalau kami buat software ini ya, ini sama dengan membangun gedung 350 tingkat, Pak. Wah, kompleks kan membangun gedung 350 tingkat kan ya. Karena dia harus kuat terhadap angin, gempa, segala macam ya. Kalau bangun gedung 1 tingkat mah nggak usah diukur-ukur gitu ya. Di sini gempa atau pergerakan segala macam. Kalau kita gedungnya tinggi kan mesti dilihat ya gerakan angin, gerakan bumi. Jangan-jangan ada motor di sini lewat ngejelik jalan bolong itu ya, jalan bolong. Ini bergerakannya. Nah, jadi itulah alasan software engineering. Ya ini susah ya. Ya ini rada nggak profesional juga ya. Jadi kita harusnya profesional ya. Sebagai pengembang software kita harus bertanggung jawab terhadap software. Kalau softwarenya down segala macam, itu tanggung jawab kita. Sama dengan orang yang membangun gedung juga, kalau gedungnya miring tanggung jawab kita. Ya. Nah ini sama ya.
Jadi inilah kalau menurut Gary McGraw, inilah penyebab masalah software. Nah, ini. Ada pertanyaan ini dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, mau langsung pakai angkat tangan boleh, mau langsung bicara boleh. Kalau tidak ada jempol, kalau nggak ada jempol supaya saya tahu bisa terus. Mana? Jadi kalau mau tanya-tanya, kalau ini jempol, kalau enggak jempol. Kalau masih belum jelas, nangis. Nangis ada. Nangis atau Izin ketawa. bertanya, Pak. Silakan, silakan. Iya, Kak, biasanya ya, Pak, kalau developer itu misalnya dikontrak sama satu perusahaan, terus udah launching, lalu itu biasanya itu si programmer kan standby sambil istilahnya tuh sambil mana tahu ketika digunakan masih ada kesalahan. Nah, itu kan Pak berdasarkan kontrak misalnya ya Pak. Misalnya cuma 2 minggu gitu Pak, programmer standby habis itu lepas gitu ya Pak. Tapi setelah 2 minggu perusahaan ternyata baru ada menemukan masalah baru gitu dengan ya softwarenya itu. Berarti itu udah di luar tanggung jawab developer ya Pak kalau gitu. Nah, itu dia. Ini kita akan bicara dua hal. Kalau secara legal, dan luar tanggung jawab developer. Secara legal ya. Legal, karena kontraknya cuma gitu. Secara moral, masih bertanggung jawab kan ya. Gitu. Itu kayak orang buat jembatan ya. Jembatan, oh ini katanya, ada nggak orang yang jembatan? Ini 2 minggu ya, saya jamin jembatannya. Gitu ya. Bulan depan dilewatin sama truk janjlok. Ya. Iya. Kan dia harus tetap bertanggung jawab. Ini speknya masih masuk ya. Ini assuming speknya masih masuk ya. Memang kalau jembatannya memang tadinya hanya dipakai untuk motor, dilewatin truk ya jelas lah ya itu memang di luar spek ya. Tapi kalau itu gimana? Ya kita bicara kalau dari segi legal ya memang itu bukan tanggung jawab programmernya lagi. Moral obligation ya jelas lah tanggung jawab programmernya. Berarti kalau dari perusahaan pengembangnya sendiri tetap bertanggung jawab ya Pak? Walaupun secara legal sudah tidak ada hubungan kontrak lagi. Iya, iya. Morally dia bertanggung jawab, dia bisa bilang oke lah kalau gitu ya. Nanti saya coba dilihat dulu ini apa, bisa seperti apa ya. Oke lah, kalau bisa lah adalah sedikit apalah gitu ya. Tapi ya morally ya, moral obligation aja. Tapi secara legal dia tidak harus karena kontraknya sudah selesai. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yes, next. Izin bertanya, Pak. Ya. Nah, silakan. Jadi kan kalau misalkan kebanyakan developer mungkin bukan kebanyakan, mungkin ini saya lebih ke saya pribadi, Pak ya. Ya. Tadi di masalah yang nomor 3 yang masalah kompleksitas, Ya. ini kan saya kadang-kadang tidak memperhatikan masalah security-nya, Pak ya, software security. Penting software yang saya bangun itu jalan gitu, Pak. Jadi, ya. Nah, apakah developer itu harus mendalami itu atau memang di bagian software security ini memang dikhususkan untuk salah satu orang aja yang memang benar-benar mendalamin gitu, Pak? Iya. Sebetulnya nanti kalau kita lihat ya soal software security itu ya memang nanti ada yang satu orang yang mendalami terus ya, tetapi di secara umum harusnya semua tahu ya, harusnya semua tahu. Misalnya ya jangan gini pakai ini, jangan gini pakai gini, itu ada banyak hal-hal yang nanti kalau kita sambil berjalan ya oh cuma gitu aja sih sebetulnya tidak hebat-hebat amat. Sayangnya orang tidak tahu gitu ya. Misalnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita habis tangan kita kotor ya cuci tangan dulu lah ya sebelum makan gitu kan ya. Ya itu aja ya kan artinya itu common sense ya, banyak yang common sense. Kadang orang-orang enggak nih tangan saya kelihatannya bersih nih, nggak ngelihat ya kuman nggak akan kelihatan lah kalau kelihatan kayak gini, bakteri nggak kelihatan, pakai mikroskop baru kelihatan, makanya cuci tangan dulu pakai sabun ya kan. COVID kita mengajarkan itu ya. Baru itu sebuah pukulan telak. Nah ini sama software security juga begitu. Ada banyak hal yang kita jangan kayak gitu. Prinsip-prinsip sederhana aja yang kita lakukan sudah cukup meningkatkan kualitas. Contoh, kalau kita keluar dari rumah, kalau kita motor ya, motor, parkir motor, jangan kuncinya jangan ditinggalin di atas motor. Wah kita mah percaya Pak orang di sini mah baik-baik ya. Iya bukan begitu ya, maksudnya percaya orang baik-baik gitu ya. Tapi kalau berhenti kunci motornya parkir diambil lah gitu kan ya. Nah yang kayak gitu banyak common sense yang tetap harus diajarkan. Karena banyak orang yang tidak tahu awalnya. Terus yang kedua mungkin lupa. Ya.
diingatkan kembali, atau memang tidak peduli ya. Nah, ada beda ya tadi antara itu semua. Jadi semuanya harus tahu, menurut saya semuanya harus tahu tentang software security. The basic of software security harus tahu. Gitu ya. Nanti Baik, kalau Pak. technical yang dalam, wah ini harus kriptografi segala macam, ya itu beda orang lain. Protokolnya harus beda. Nah itu memang beda orang lain. Ya. Di dalam software, kalau sekarang orang berbicara tentang fungsional. Jadi kalau kita bicara tentang software apa, nah pasti biasanya yang dipikirkan tuh fungsional, fungsinya. Oh dia bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tes itu biasanya fungsional, ya. UAT itu fungsional. Di luar fungsional ada dua hal yang harus kita perhatikan lagi sesuai fungsional. Satu security, yang kedua adalah performance. Ya, performance. Software-nya jalan Pak, gitu. Dipakai 2 orang bisa, 50 orang bisa, 100 orang bisa. 200 orang nggak jalan. Oh berarti itu masalah performance. Kenapa? Wah itu desain algoritmanya salah, dia pakai ini, pakai big O-nya salah, n square atau n pangkat 3, sehingga begitu dipakai 200 orang, dia software-nya udah tiba-tiba nggak jalan. Nah itu masalah performance. Kalau dulu kan software-nya udah jalan, iya jalan, kamu tesnya untuk 50 orang, begitu dites sama 300 orang atau 500 orang nggak jalan. Nah itu masalah performance. Nah sekarang kita bilang, ada functional, maka kita juga bisa bicara tentang performance requirement, ada juga security requirement. Nah, kita di kelas ini kebetulan kita bicaranya tentang security requirement. Tapi ada satu lagi performance ya, yang sama harus di-treat sama seperti security di luar functional. Ya. Ada lagi? Silakan kalau mau bertanya. Oke, kalau sudah belum ada pertanyaan lagi, kasih jempol supaya saya bisa move on. Saya bilang oke. Mahasiswanya udah oke Pak, next. Oke, coba saya lihat next. Oke ya. Oke, next. Oke ya. Baik, saya next kan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan kembali. Nanti kalau ada pertanyaan selalu boleh ditanya sebentar. Saya ini kan lagi. Oke. Baik. Jadi tadi kita sudah bicara tentang sebab-sebabnya ala atau menurut si Gary McGraw. Oke, mari kita sekarang bicara tentang bagaimana solving ini. Again, ini juga menurut si Gary McGraw tadi ya. Saya senangnya dengan Gary McGraw gitu apa? Dia tadi selain menunjukkan gitu, dia mengusulkan. Belum tentu ini yang paling benar ya. Tapi daripada nggak ada, ini lebih baik daripada nggak ada gitu. Jadi kalau kita di antara orang buta, gitu, orang yang butanya hanya sebelah mata masih lebih bagus daripada orang yang matanya buta 2 gitu kan ya. Ya jadi gitu ya. Jadi ini oke. Nah dia bilang ada 3 caranya, yaitu applied risk management, software security touch point, dan knowledge. Nanti kita lihat satu-satu ala dia. Maksudnya apa sih? Nah jadi dia bilang ini, yang applied risk management itu maksudnya kalau kita ingin melihat keamanan, kan gini, kalau security itu susah, banyak segala macam. Jadi kita lihatnya ini dengan understanding bisnis konteksnya apa sih si software ini, supaya kita punya gambaran, oh seperti apa gitu ya. Terus identify the business and technical risk. Kita bisa lihat, oh technical risk-nya yang ini begitu, kemudian oh ini bisnisnya seperti itu, kemudian kita akan melakukan men-synthesize and rank the risk. Ya ini sebetulnya ini adalah tentang risk management. Jadi kalau kita lihat ini nih ya, ini ilmu risk management mana ya. Jadi yang synthesize. Jadi kita pertama lihat understanding bisnisnya ya. Kemudian kita pilah-pilah mana yang technical risk, bisnis. Contoh-contoh gini tuh. Misalnya, oh ini aplikasi untuk kehadiran satpam. Ini aplikasi untuk kehadiran satpam. Oke. Technical risk-nya, oh, aplikasi ini acak adut nih. Jadi satpam siapa aja bisa masukkan nomor nomor induk pegawai ya, NIP-nya dimasukin, dia bisa sebagai check-in. Iya, oke, itu ya technical risk-nya tinggi banget itu. Siapapun bisa absen gitu. Tapi bisnis risk-nya ya mungkin dari segi perusahaan nggak ngaruh tuh ya. Kehadiran daftar hadir satpam nggak ngaruh, selama ada satpam itu nggak ngaruh. Jadi bisnis risk-nya mungkin 0,1 gitu ya. Technical risk-nya 99 skala 100 ya misalnya. Kalau dikaliin jadi kecil tetap ya. Jadi ini misalnya dikalikan. Nah, itulah yang kita lihat, nanti kita synthesize ya ranking dari risknya, karena tidak semuanya bisa kita tangani, maka kita akan menangani risiko-risiko tersebut ya. Kita lihat risikonya misalnya, oh ternyata ada 11 hal yang gitu ya,
3 sangat penting sekali dari kacamata bisnis, yang 8 nggak penting-penting amat. Oh oke. Berarti kita lihat yang 3 itu dulu, kita cari mitigasinya. Bisa jadi kodenya kita perbaiki. Waduh Pak, kalau kodenya kita perbaiki ini butuh waktu 3 tahun Pak. Oh oke ya. Atau butuh waktu 1 tahun Pak. Oke, berarti kita rencanakan. Sementara kita nggak bisa gitu, kita tutuplah aplikasi itu. Atau kita batasi yang boleh akses aplikasi itu dari IP internal aja lah atau apa gitu kan ya. Gitu ya. Jadi kita ini mitigasinya, mitigasi risiko-risiko tadi gitu. Ada yang lagi nggak bisa kita buatkan SOP aja Pak. Barang siapa yang melanggar itu kita pecat langsung dari perusahaan misalnya. Kita nggak punya Pak technical ininya Pak solusinya, ya udah kita pakai SOP dulu ya, baru kita lakukan. Jadi ini kita melakukannya dari kacamata risk management. Yang kedua, software security touch point. Nah ini baru kita bicara tentang teknikalnya. Jadi ini software security yang akan kita bahas banyak tuh di sini ya sebetulnya. Meskipun kita lihat dari kacamata risk ini ya risk management, tapi kita akan lihat banyak ini. Urutannya ini sebetulnya nggak harus seperti ini ya. Ini urutannya random ya. Nanti kita lihat yang mana-mana duluan. Ada code review tools ya. Nah, jadi ada tools untuk melakukan code review. Nah ini state of the art-nya di sini ternyata ini masih susah ya di sini. Kita masih butuh banyak penelitian, tapi sudah mulai muncul software-software yang komersial grade ya. Jadi code review tools itu mulai ada software-software. Nah harganya masih mahal, di atas 10.000 US lah ya untuk tools. Waktu itu saya pernah ngobrol dengan sebuah perusahaan Rusia yang dia punya tools yang harganya dia mau jual 100.000 US. 100.000 US, 10 miliar ya. Waduh, saya bilang saya nggak punya klien yang sanggup bayar itu ya. Wah, ada yang murah meriah nggak? Dia nggak punya itu yang murah meriah. Ada juga nanti kita lihat arsitektur risk analysis ya. Jadi dari sisi kacamata arsitekturnya. Nanti ada bicara juga kita lihat penetration testing ya, how to break into system ya. Tapi di terakhir biasanya ya. Nanti kita bicara tentang testing, tapi testingnya berdasarkan risk ya, bukan hanya ngacak gitu ya. Abuse case, security requirement, security operation, security requirement. Nanti kita mulai, sebenarnya kita mulainya nanti dari security requirement ya. Kalau security operation itu nanti di belakang. SecOps ya itu nanti di belakang. Tapi ini kita mulai. Jadi ini ada banyak ya, tapi urutannya ini memang rada ngaco dia, tapi nggak apa-apa ya. Paling dia menunjukkan bahwa ada hal-hal ini gitu ya. Jadi tadi risk management kita aplikasikan itu. Kemudian di sini nanti yang technical ya, sebutnya software security touch points ini yang dia sebutkan itu adalah yang technical yang inilah masuk kuliah ini di sini. Nah, yang ketiga adalah knowledge. Nah, knowledge ini terkait dengan pemahaman soal security. Ya, kita bisa ada prinsip-prinsip security. Security itu apa? Confidentiality, integrity, availability, security itu apa? Dan lain-lain gitu ya. Terus prinsip kriptografi itu apa? Prinsip public key kriptografi dengan private key kriptografi apa? Jadi ini ya prinsip-prinsip ini ilmu dasar lah ya, ilmu dasar. Kemudian ada guidelines, panduan-panduan yang biasanya kalau kita mengamankan seperti ini tuh biasanya kayak gini panduan ya. Karena panduan itu belum jadi baku ya. Karena namanya juga guidelines ya. Boleh dilanggar juga karena kita nggak tahu ya panduan. Ada rules. Nah, ini yang harus kita patuhi ya. Misal rules-nya perusahaan punya rules tertentu, teknologi punya rules tertentu ya yang mana harus kita patuhi. Nah, sebetulnya ada juga yang kita sebut namanya attack patterns ya. Jadi kita lihat, attack patterns-nya tuh seperti itu gitu ya. Nah, kalau orang buat desain pattern untuk desain software ini juga attack patterns ya. Kita lihat pattern-patternnya seperti apa ya. Si attack ini ya. Kemudian kita juga lihat historical risk ya. Jadi misalnya kita lihat, kalau orang di industri finansial itu biasanya yang di-attack itu adalah ini. Yang biasanya database yang di-attack adalah ini. Biasanya yang kayak gini. Jadi kita melihat risiko-risiko berdasarkan historical ya. Jadi knowledge ini adalah pemahaman tentang itu ya. Kemudian kita juga, nah ini susah nih, yang vulnerabilities ini adalah tentang vulnerabilities ya, kelemahan kerentanan di sistem kita. Nah ini tentu saja bisa kita cari, kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu bahwa ada vulnerabilities itu karena belum muncul aja, belum pernah tereksplor ya vulnerabilities-nya ini, jadi kerentanan di dalam tubuh software kita. Itu sama seperti kita ya. Ada juga yang nggak tahu umurnya udah 90 tahun baru tahu, wah ini 90 tahun nih saya osteoporosis ya, udah 90 tahun deh maksudnya ya, pantas saja lah gitu ya, 90 tahun ya mungkin kedepannya udah lama ya memang, iya ya. Jadi
Beda lagi, wah dia terancam ini nggak bisa lari kencang, ya maksudlah udah 90 tahun lah gitu ya. Kita juga punya software yang tadinya kita desain untuk jalan 3 tahun, 5 tahun, ternyata sawahannya udah dipakai 25 tahun. Ada ya software-software kayak gitu yang makanya orang bilang terkait dengan Y2K waktu itu ya, year 2000 itu kan banyak software-software dulu yang desain tahun 70-an. 30 tahun tuh software yang udah jalan deh, tahun 2000. Misalnya dia masukin tahun ya, tahun 70-an, 1970 kan ya, 19-nya ngapain juga disimpan di dalam database 2 digit terakhir aja, 70, 71, 72 yang disimpan. Ternyata softwarenya dipakai sampai tahun 2000. Depannya bukan 19 lagi, tapi 20 ya, 2000 ya. Seperti kalau Anda lihat ya, lihat aja di pom bensin sekarang ya, Anda lihat yang di Pertamina itu kan ya. Anda lihat ininya harga rupiahnya tuh ya. Kan itu ada yang dipasangin stiker tambahin 0 di belakangnya. Karena apa? Karena di desain harganya itu nggak sampai segitu ya. Jadi harga duitnya itu ya, kalau orang beli bensin mungkin nggak sampai segitu ya. Jadi dulunya beli bensin nggak sampai 200.000 atau nanti beli bensin 3 juta gitu, yang bayar bensin. Berapa bensinnya 3 juta gitu kan ya. Jadi 0 ditambahin di situ. Karena displaynya sih itu udah nggak cukup ya. Nah, itu kan iya vulnerabilities ya, Y2K-nya itu. Vulnerabilities akan ada di dalam ya, dan tidak masalah juga, nggak ketahuan selama tidak bisa dieksploit. Nah, baru adalah muncullah exploit. Nah, kita harus paham juga, kita punya vulnerability ini. Oh iya, kita paham ada exploit di sana, di luar sana yang mengeksploit vulnerabilities kita tersebut ya. Jadi kita. Nah, ini adalah knowledge, pemahaman tentang security ya. Yang di atas ini tadi lebih spesifik teknik-teknik security. Kalau ini knowledge-nya kita ya. Jadi kita punya prinsip-prinsipnya, bahan bakunya kita udah ini. Nah, nanti kita aplikasikan di touchpoint. Yang ini nanti kita nyambungkan dengan bisnis ya. Ini karena dia masukkan si risk management ini karena terkait juga dengan scale-nya ya. Karena banyak masalah security itu yang belum bisa kita tangani sehingga kita tidak bisa fokus di semuanya. Maka kita harus memberi bobot mana yang harus kita benerin dulu ya. Itu berdasarkan dari ini risk management. Ada pertanyaan tentang 3 pilar yang diusulkan oleh si Gary McGraw ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau sudah jelas, kita kasih jempol lagi. Kecuali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada, kasih jempol. Tidak ada ya? Oke. Baik, kita maju lagi. Maka sebetulnya kalau kita lihat software security itu siapa aja sih, mulai beda ya, kita bilang oh ini siapa aja ya, berarti udah pasti developer ya, developer. Tapi kan nanti ada developer, ada macam-macam ya. Developer kan macam-macam, ada arsiteknya, ada nanti pas operation ada operation, ada yang developnya gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa hal ya, pandangan developer terhadap security. Developer tuh nah ini yang mau kita ubah ya. Kan udah ada firewall, jadi dia ambil asumsi bahwa firewall akan melindungi. Dia nggak tahu bahwa ya firewall itu bisa melindungi secara network. Meskipun sekarang ada WAF ya, web application firewall, dia di layernya bukan layer network tapi di layer aplikasi. Jadi kalau WAF itu dia kalau di layer network kan dia ngelihat ya paket-paketnya dari TCP paket ya, dia bisa lihat itu. Kalau yang WAF itu di layer misalnya HTTP, orang melakukan SQL injection, ada apa-apa di level webnya gitu bisa lewat situ, tapi WAF. Tapi in general firewall itu biasanya kalau dilihat ini ya, developer itu mengambil asumsi kan udah ada firewall, ya. Baik level network atau WAF gitu. Terus yang kedua, kan Pak udah di encrypt. Nah, kayak ini saya ada satu diskusi di satu grup ya, teknologi itu yang tentang kebocoran data yang baru-baru ini. Gimana kalau datanya kita encrypt gitu? Ya tetap aja bocor, cuma encrypted gitu ya. Menurut saya ya, masalahnya tuh bukan dia tidak menutup kebocorannya, tapi data yang itu kan di encrypt. Wah, itu jadi complicated ya. Bahwa itu akan menolong. Iya, menolongnya sedikit, tetapi masalahnya bukan itu ya. Jadi terlalu pajak ini kan encrypt. Ya, encrypt itu bukan solusi terhadap semuanya ya. Kemudian developer ini juga memeriksa produk setelah jadi. Jadi dia tidak dalam prosesnya. Ya, nanti kita lihat bahwa kita dalam perjalanan prosesnya itu memang harus sambil jalan. Nggak bisa setelah jadi baru kita periksa security-nya, itu udah telat ya. Ya, jadi
Kalau kita lihat dari kacamata orang security melihat developer ya, ini developer ini nggak memahami attack gitu ya. Nah, ya nggak memahami attack, terus dia juga tidak paham tools-toolsnya gitu ya. Ya, toolsnya. Kemudian dia juga security ini bilang, si coder itu selalu mengulangi kesalahan coding. Karena udah biasa ya, udah biasa gitu diulang lagi. Itu diulang lagi ya, coding udah kebiasaan. Kalau kita mau login jangan pakai itu login form, pakai yang ini, jangan pakai yang itu. Nah, kalau misalnya di C itu jangan pakai gets ya, tapi pakai jangan pakai malloc yang tidak jelas size-nya ya, buffer size-nya gitu-gitulah ya. Jadi kita ada pegangan-pegangan, tapi selalu aja bolak-balik istilah lagi ya, karena udah kebiasaan ya, creature of habits ya, jadi susah ya. Dan dia terlalu fokus pada spesifikasi. Ini maunya gini, saya buat kayak gitu. Tapi yang attacker kan nggak seperti spesifikasi gitu. Misalnya saya ingin si speknya bilang orang harus masukkan pin angka, ya langsung aja coding. Kan pinnya masuknya angka. Iya, tapi attacker ada juga yang masukinnya teks bukan angka. Dia nggak ngecek gitu kan ya. Tapi kan speknya bilang angka, Pak, gitu. Iya, tapi attacker bisa masukin tanda seru gitu kan. Kalau kamu ada tanda seru gimana? Baru bingkir gitu. Oh iya benar juga ya. Jadi ya iya ada speknya itu yang normal seperti itu, yang abnormalnya juga harus dipikirin. Gitu. Ya. Jadi nanti ini ada pihak-pihak. Nah, ini lagi-lagi ya, saya masih ini banyak dari Gary McGraw gitu ya. Bahwa security itu harus kita consider di all layers ya, mulai dari network, host, application. Jadi kalau saya tunjukkan tadi ya, ada masalah security di dalam jaringan, adalah di komputernya ya, hostnya dan di application-nya. Dalam stages, all stages dalam pengembangan software-nya. Pengembangan software-nya. Jadi nanti kita lihat ya, ini mulailah setelah Gary McGraw ya, maka orang-orang mulai melihat lagi, oh iya ya, pengembangan software itu harus kita lihat security-nya kayak apa. Nah muncullah misalnya ini dari ini udah lama ya, mungkin masih webnya masih udah nggak ada lagi nih ya. Saya cek lagi ya, URL exact URL-nya gitu ya. Bahwa kesalahan umum dalam SDLC yang software development life cycle, banyak ya pengembang itu tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari proses pengamanan yang lemah. Jadi ini kan sekarang gitu ya. Iya, nanti jangka panjangnya ini. Dan kedua ada konflik antara kepentingan bisnis dan keamanan. Nah, waktu itu ada juga nih, misalnya waktu itu kita ingin mendesainkan email ya, email server, orang yang bisa membaca email server ya. Untuk ngepop email server, baca email ya. Dia pakai aplikasi mail di komputernya, dia mau ngambil email di server gitu. Wah, mail server itu dapat attack terus ya si mail server ini. Wah, kita batasi aja IP-nya, IP pelanggan kita dari yang IP yang ini, IP corporate aja. Wah, Pak, tapi orang-orang kita jalan, Pak. Dia harus bisa buka dari hotel, dari segala macam. Wah, susah. Ya, jadi mulailah kita bingung, wah nggak bisa itu, ada security-nya, harus kita tutup, tapi bisnis harus bisa jalan kemana-mana. Ini dulu sebelum ada VPN ya, sebelum banyak dipakai VPN itu. Jadi wah ribut segala macam. Barulah nanti bilang bisa, oke, akhirnya kita pakai VPN aja. Bapak bisa tetap akses dari hotel, tapi ngambil email nggak bisa langsung ambil email, harus pakai VPN dulu, baru baca email. Gitu. Ya. Kemudian melihat security remarks dengan consent clear. Ini nanti ini ya kita lihat-lihat ya. Jadi mulailah orang bicara tentang ya. Barulah kita bicara tentang kalau di dalam software engineering biasanya tengah ini ya. Software engineering. Biasanya yang kita bilang requirement itu di software engineering sini ya. Nanti kita lihat SDLC ya, software development life cycle, ininya ya, prosesnya itu seperti apa. Nah, tetapi yang ingin kita bahas itu adalah bahwa kita ingin memasukkan security sebelumnya juga ya. Sehingga nanti keluarnya itu secure software. Ya. Jadi kita pengen buat software ya atau aplikasi lah boleh ya, yang tetap berperilaku normal ketika ada serangan. Ya kalau normal dia normal ya, tapi begitu ada serangan dia tetap bisa normal. Jadi degrade atau fail gracefully ya. Jangan begitu dia di attack keluar dari pakemnya atau penggunaan normal, dia langsung acak-adut gitu ya. Karena dia tidak bisa menangani hal yang abnormal yang di luar speknya dia. Nah, ini harus bisa itu.
Secara security ini memang saya tidak bahas di kelas ini harusnya di kelas yang lain ya, tapi nggak apa-apa ya. Secara umum security nanti kita lihat ya satu-satu ketika dibutuhkan. Security itu cuma ada 3, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ya. Confidentiality ini terkait dengan kerahasiaan gitu ya. Confidentiality yang kita bilang kerahasiaan encryption itu terkaitnya dengan ini ya, confidentiality. Nah, kalau kita bicara tentang integrity, itu bahwa data tidak boleh berubah, segala macam, maka itu kita bicara tentang integrity. Makanya orang-orang terkait dengan blockchain, segala macam itu karena aspek immutability. Itu sebetulnya masuknya bagian dari integrity ini ya. Ya, datanya tidak bisa berubah karena kita pasangin checksum, segala macam, gitu ya. Kita pasangin hash, segala macam ya. Dan availability, ini kalau kita di DOS attack, di attack bertubi-tubi, kita masih survive. Jadi sekarang di sini adalah soal kerahasiaan, terus datanya integrity ya, datanya tidak berubah, datanya intact. Availability itu ketika dibutuhkan, sistem harus tersedia, kira-kira gitu ya. Ya. Jadi kita mempertimbangkan adanya aktor yang akan melakukan serangan terhadap sistem kita. Jadi kalau konvensional tuh ya kita punya sebuah desain, kemudian kita tes lah gitu ya, bahwa semua langkah ditujukan untuk menguji bahwa software melakukan semua hal yang diinginkan oleh pengembang. Kita pengennya A, B, C, D, oke, di tes ya udah A, B, C, D gitu. Ya. Tapi kita tidak mempertimbangkan gimana kalau ada Z. Kan softwarenya yang dipakai A, B, C, D. Iya, tapi dipakai Z gitu. Bagaimana kita kalau di misuse ya. Contoh, misalnya softwarenya ini, kita buat software untuk misalnya word processor ya, kayak Microsoft Word lah gitu ya. Tapi tiba-tiba dipakai orang untuk membuka MP4, 4 giga gitu ya. Hah? Kok bisa Pak? Ya, dianggapnya itu file biner ya, di misuse ya. Karena ada orang yang kalau ngopi dokumen, itu tidak pakai file manager ya, tapi dia misalnya Microsoft Word ya, dia buka Microsoft Word, terus dia save as ya. Ya boleh-boleh aja sih ngopi file, dibuka filenya terus di save as ya. Iya ya, dia dipakai sebagai fungsi file manager ya. Ya misuse ya, tapi mungkin masih boleh. Kalau abuse jelas ya mulailah ini dilakukan abuse ya. Bisa nggak saya ngelihat rekeningnya orang lain ya gitu. Ya abuse kayak gitu. Bisa nggak saya ngelihat dia mengenerate report ya, bisa nggak ini mulailah gitu ya. Atau malah justru straight attack ya, orang-orang melakukan attack gitu. Ya, jadi bagaimana memastikan bahwa software tidak melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kalau ini hal yang diinginkan adalah ini tidak diinginkan. Ya. Jadi dua-duanya harus dipertimbangkan. Ini yang normal, yang diinginkan, ini bagaimana mengatasi yang tidak diinginkan. Nah, problemnya adalah nanti kita adalah mendefinisikan ini ya. 3 hal misuse, abuse, dan attack ini kadang-kadang kita tidak punya gambaran ya. Kalau kita ini, jadi kalau ini landscape yang tadi sebutnya knowledge tadi ya sama si Gary McGraw, kalau kita tidak punya attack patterns-nya segala macam di sini ya tentu saja kita ya nggak tahu ya sebetulnya yang negatifnya itu apa. Maka mulailah orang membuat ada yang namanya Secure Software Development Lifecycle SSDLC gitu ya. Jadi ini adalah seperti ini ya, secure design segala macam gitu ya. Ada yang ya, tadi ini ada saya lupa nih, ini yang mengusulkan siapa ya dari saya lupa, dan nanti harus kita cari. Ada juga akhirnya yang Microsoft juga akhirnya dia terjun juga. Kalau dulu dia tidak menganggap security penting ya, dalam artinya ya security penting tapi nggak melakukan inovasi ke arah sana. Akhirnya mulailah ini frameworknya udah lama ya dulu ya, SD3, yaitu secure by default, secure by design, secure in development. Jadi by default harus secure. Misalnya kalau dulu port-port dari Microsoft Windows itu dibuka, file sharing dibuka, printer sharing dibuka. Kenapa? Karena convenience. Begitu dipasang printer, printernya nyala, bisa diakses dari mana-mana, bisa di-share gitu kan ya. Convenience banget. Kalau sekarang enggak, secure, pasang printer harus dibuka oleh administrator segala macam. Sama juga dulu routing ya, routing juga gitu. Kalau kita mau pasangin internet segala macam bisa dijalanin sama kita. Kalau sekarang harus run as administrator gitu ya, yaitu in deployment harus run as administrator. Jadi sekarang by default si Windows ini juga udah mendekati ke arah Unix ya, ke arah Linux. Jadi kalau dulu
Memang Windows itu bisa dianggap, wah Windows unsecure segala macam. Kalau sekarang nggak lagi ya, karena dia sudah seperti itu ya. Nah, jadi dia ininya udah macam-macam ya, secure by design, bagaimana mengurangi attack surface tadi ya, sehingga bagian-bagian yang kelihatan oleh orang luar nggak ada ya. Unused features turn off by default ya, yang nggak perlu-perlu tadi, kalau nggak perlu harus dimatikan, kalau mau ya harus diaktifkan gitu ya. Minimum privileges use. Makanya kalau sekarang di Windows pun, kalau kita buat account, bukan administrator akunnya. Misalnya akunnya Budi. Oke, nanti kalau ini harus jadi administrator, run as administrator. Jadi sebagai user Budi, kalau saya pakai Windows, ya saya akunnya Budi. Saya tidak punya privilege yang administrator. Ya. Kalau dulu Windows, ya Budi, ya administrator dia. Mau ngubah routing bisa, mau ngubah file sharing bisa. Kalau sekarang enggak. Gitu ya, jadi itu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan dia muncullah ya effort-effort untuk melakukan pengamanan. Sebelum saya masuk ke sini, ada pertanyaan soal ini dulu tadi. Pada habis ini kita bicara tentang SDLC. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan tanya, kalau tidak ada jempol. Silahkan, mana jempolnya? Oke ya, jempol semua. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Mana lagi sharing? Oke. Share. Oke ya. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, baik, sekarang kita bicara tentang software development life cycle atau yang disebut namanya SDLC disingkatnya gitu ya. Bahwa kalau kita pengembangan software, dulunya kita pengembangan softwarenya itu ya mau membuat software sesuatu langsung dibuat gitu ya. Makanya dulu komputer tuh memang acak-adut ya. Kemudian dikembangkan software engineering, mulai ditata. Software pun itu mengikuti pakem engineering. Jadi software pun tidak ngasal ya. Dia engineering, maka engineering pun harus ada runutannya, aturannya. Maka runutannya apa? Kita mulai dari requirement dulu ya. Ini mau buat apa sih? Mau buat rumah. Sebentar, rumahnya dipakai berapa orang? Oh, pakai keluarga. Oh, oke, keluarganya berapa orang? Ya, satu keluarga suami, istri, anak 2 ya, misalnya ART atau pembantu rumah tangga 1. Oh iya, berarti didesainkan seperti itu. Atau buat kantor, kantornya berapa orang? Diisi 15 orang. Oke ya, jadi tentu saja beda ya untuk rumah tinggal dengan buat kantor kan beda. Ruko beda ya dengan rumah ya. Oh iya, ruko. Oh, tapi kan saya mau dihuni di situ juga, berarti desainnya ruko, bukan full blown kantor itu. Oh iya. Berarti requirement mulailah masuk ya di bagian itu, requirement. Oke. Beresin dulu requirement-nya, ngobrol lama di requirement. Nah, setelah selesai barulah kita ke tahap design. Dan seterusnya gini ya. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, bentuknya yang seperti ini itu seperti air yang jatuh. Makanya ini disebut namanya waterfall. Ketika SDLC pertama muncul, maka yang paling digunakan tuh awalnya adalah waterfall. Karena ini jelas sekali ya konsepnya. Mulai dari requirement. Beres requirement, maka kita melakukan desain. Oh, oke, Bapak maunya rumah. Oke, rumahnya kayak apa? Gini-gini, 2 tingkat, 3 tingkat. Oke, karena gini-gini segala macam saya punya kebutuhan, ada kamar kerja, ada kamar ini. Oke, maka gitu ya, dibutuhkan mobil, bisa untuk 2 mobil, misalnya 1 motor, gitu. Oke, dan seterusnya gitu ya. Oke, maka didesainkan. Mendesain. Setelah didesainkan dulu, ya didesainkan ini dengan orang arsitek kan ya, arsitek. Jadi kalau requirement saya pengen buat rumah tuh nggak langsung panggil tukang nyemen kan enggak ya. Desain dulu. Wah nggak cocok nih, nggak cocok. Pintunya jangan lewat situ mas, jangan lewat depan, lewat samping. Kita pengen lewat samping. Jendelanya juga menghadap ke timur misalnya apalah ya itu mulai desainnya. Oke lah ya. Setelah desainnya beres, bolak-balik disetujui, baru dilakukan implementasi. Barulah panggil tukang. Kalau ini sama ya, requirement dari software gitu didesainkan dulu ya, apa desain gini. Kalau dulu desain macam-macam, ada yang pakai flowchart awalnya. Flowchart, ada yang pakai state diagram, ada yang pakai apa, baru bicara UML segala macam ya itu refinement dari teknologi desain ya, notasi desain. Requirement masuk ke desain. Nah, kalau orang arsitek, desain itu bentuknya adalah blueprint ya. Nah, kalau orang software apa? Baru kita bicara, oh iya ya,
Bentuknya apa ya? Untuk mock up atau apa gitu ya. Oke. Tapi desain itu dengan kata lain gini, kalau di dalam arsitek itu kalau orang sudah membuat blueprint dikasihin ke developer, developer tahu. Ini sama, kita juga membuat requirement ya, kita masukkan dalam desainnya ini, ya, nanti dikasihkan ke coder ya, atau orang yang developer lah ya, dikasih developer nih, saya pengennya kayak gini, udah ada di situ, udah ada algoritmanya segala macam, dia tinggal plok, tinggal coding lah istilahnya gitu ya. Maka kita bicara tentang implementation. Orangnya bisa beda lagi ya, bisa sama, bisa beda-beda lagi ya. Oke, bisa beda, oke, masuklah ke implementation, coding. Setelah selesai implementation, barulah kita melakukan verification ya. Oh, ini benar nggak yang maunya ini? Oh iya benar. Misalnya tadi udah bangun rumahnya, kunjungan dari si klien lihat, oh iya benar tuh jendelanya. Ini jendelanya kurang naik dikit ya. Oh, udah nggak bisa Pak, udah di semen gitu ya. Sama ya juga codingan juga gitu. Oh ini tabelnya apa tampilannya kayak gini ya, masih bisa lah digeser sedikit ke kanan. Warnanya berubah ya masih bisa. Tapi kalau udah rigid nggak bisa nih Pak. Desain database-nya udah kayak gitu. Maka setelah selesai di maintenance. Nah, ini yang lama ya. Kalau kita kan ada deployment segala macam. Nah, yang inilah yang disebut waterflow. Nah, problem dari waterflow, banyak dari orang yang mengatakan bahwa, wah ini lamanya di sini ya, requirement, setelah selesai desain. Pak, kalau misalnya di implementation ada ini yang tidak sesuai dengan requirement gimana? Nah, yang awalnya itu tidak ada feedback ke balik lagi sini. Oh, requirement-nya berubah. Oh, berarti ya jadi ada feedback-feedbacknya. Prosesnya juga lama ya, misalnya ini jalan dulu, ini jalan dulu, ini jalan dulu. Jadi ini nunggu ini selesai, baru ini selesai. Jadi seolah oh ya namanya waterfall ya, karena dari sini airnya nggak bisa naik ke atas. Oh oke. Maka orang menciptakan lagi ada yang namanya RAD ya, Rapid Application Development, Spiral dan seterusnya. Jadi ada SDLC itu macam-macam. Dan yang terakhir yang banyak orang Agile gitu ya, jadi Agile mungkin dengan Scrum ya. Mulai dari design, develop, test, deploy. Jadi dibuat kecil-kecil ya. Sebetulnya sama aja ya kalau dalam kacamata saya itu sebetulnya kayak gini, tapi dia siklusnya lebih kecil dan lebih cepat aja sih. Jadi kalau kita unroll sebetulnya samalah seperti ini. Jadi kalau kita unroll ya seperti inilah ya. Kalau yang di agile itu lebih cepat aja. Tapi intinya sama ya. Hanya masing-masing ini relationship-nya dan looping-nya tuh lebih cepat. Nah, ini adalah yang kita sebut namanya normal SDLC, baik dia waterfall, agile, segala macam. Dalam proses ini tidak ada security. Jadi kalau kita unroll, nah inilah yang diusulkan lagi-lagi oleh Gary McGraw dan teman-temannya begitu. Jadi kalau kita lihat yang di bawah, yang hitam, ini ya, yang hitam ini requirement design, test, code, test result, field feedback, ya, ini adalah conventional SDLC ya, yang ini. Nah, maka kita ingin mengatakan bahwa, di dalam setiap fase pengembangan ini, jangan lupa masukkan security. Jadi gitu. Nah, ketika kita bicara requirement tadi, misalnya, kita ingin mendesain requirement orang masuk ke, mendesain kantor kita. Nah, kita bisa bilang, oh kantornya nanti pintu masuknya cuma satu aja, karena nanti kita akan taruh satpam di depan. Karena orang masuknya dengan menggunakan sidik jari atau face recognition ya, atau apapun ya. Nah, maka kita bicara tentang bukan hanya requirement ya, bahwa ini akan digunakan untuk apa, tapi kita bicara tentang security requirement. Security requirement. Contoh, kita buat aplikasi. Nah, pertanyaannya gini, aplikasinya perlu login nggak? Oh perlu Pak, aplikasinya nggak boleh anonim. Ya. Ada karena aplikasi juga yang boleh dilakukan secara anonim. Ya, misalnya orang buat e-learning tapi anonim bisa. Tapi ada juga orang yang membuat satu sistem enggak, dia harus login dulu. Harus. Oh, oke ya. Misalnya orang ingin buat web page, hosting di WordPress, oh dia harus login dulu Pak supaya dia bisa masuk ke akunnya. Oh iya berarti ada login gitu ya. Oke. Berarti jadi requirement-nya tadi cuma bukan itu aja. Berarti ini aplikasinya tidak bisa anonim, harus ada requirement user yang login. Ya. Oke, sekarang user login. Nah, pertanyaannya security lagi. Ini boleh nggak user yang sama login dari 2 atau 3 tempat yang berbeda? Artinya itu Pak, concurrent. Satu user boleh login dari 3 tempat yang berbeda nggak? Nah, orang baru mikir tuh. Sebentar. Kalau aplikasi transaction biasanya nggak boleh. Aplikasi transaction. Jadi misalnya aplikasi mobile banking atau kita internet banking ya, kita buka browser satu ya di Firefox, kita login dengan user ID dan password kita di internet banking, kita buka lagi satu lagi di Chrome ya dengan user ID dan password kita dengan account yang sama. Nah itu nggak boleh concurrent begitu.
maka harus ada, kalau nggak boleh, Anda ngatasinya dengan gimana? Nah, tapi kita batasi dulu, boleh nggak tuh concurrent? Ada aplikasi yang boleh? Ada. Contohnya orang yang bersifat, aplikasi yang bersifat informational. Misalnya ya orang punya akun untuk melihat harga saham, misalnya harga saham ya, stock ticker harga saham. Dia ingin berlangganan untuk mengetahui harga saham dan nasihat-nasihat tentang beli saham. Oke. Kalau hanya informational itu boleh. Kenapa? Karena pelakunya pengen dia di kantornya dia buka pakai layar komputernya. Kemudian dia makan siang dia pengen buka pakai pakai handphonenya di jalan. Nanti dia pengen sore-sore buka pakai tabletnya. Jadi sambil makan siang yang di kantornya itu aplikasinya tetap jalan ya. Sambil ini dia sambil meeting pakai tablet dia bisa ngecek harga sahamnya gitu kan ya. Berarti concurrent itu boleh di aplikasi itu. Nah, berarti di dalam security requirement kita bilang concurrent diperbolehkan. Kalau tadi misalnya concurrent tidak diperbolehkan. Nah, nanti ketika kita bilang concurrent tidak diperbolehkan, maka kita nanti di dalam desainnya ya kan nanti ada requirement. Nah, ada juga security requirement. Nah, kalau requirement yang tadi misalnya orang bisa masuk, nanti desain misalnya seperti apa. Sekarang aplikasi tidak boleh diakses secara concurrent. Nah, nanti desain untuk melakukan perlindungan itu atau kontrolnya itu pakai apa? Misalnya pakai cookies, nomor IP segala macam atau browsernya atau MAC address atau apa dimasukkan di dalam situ ya, di dalam itu untuk mengingatkan bahwa ini orangnya beda nih atau dari dua tempat yang berbeda gitu ya. Nggak boleh, nggak concurrent. Oke. Jadi itu masuk security requirement. Contoh lagi, ini passwordnya ada password aging misalnya. Kalau nggak nanti developernya kalau nggak ada begitu, dia kan buat terus. Setelah dia jalan, ini kok bisa diakses di dua tempat? Lah Bapak nggak bilang, nggak boleh concurrent. Wah itu kalau itu mundur lagi tuh. Wah itu harus redesign lagi ya. Atau tadi, ini harus ada password aging. Nanti setelah setiap 3 bulan dia harus paksa ganti password. Berarti fitur itu harus dimasukin dong di dalam ini ya. Kalau udah jalan, itu nggak ada fitur itu. Nggak ada. Bapak nggak minta. Wah, harusnya ada kan tuh normalnya begitu. Enggak masalah normal atau enggak normalnya. Itu harus masuk security requirement. Misalnya password aging. Setiap 3 bulan harus ganti password. Oke, dibuatlah codingnya. Jadi ada si user punya passwordnya cuma 2. Nanti kalau 3 bulan, misalnya passwordnya password 1, password A. Nanti setelah 3 bulan password B. Nanti setelah 3 bulan lagi ganti lagi, balik lagi password A. Bulan berikutnya lagi, 3 bulan lagi, ganti lagi password B. Nggak boleh Pak. Harus 3 atau 4 atau 5 password yang berbeda. Berarti dia harus tahu historically dong. Historicalnya gimana dia ya bahwa itu passwordnya pernah dipakai kemarin gitu ya, atau sebelum ini passwordnya yang itu atau terlalu mirip dengan yang itu. Berarti itu kan masuk security requirement juga gitu. Terus contoh lagi, bagaimana untuk mengaktifkan account? Nah, ini sekarang ini banyak sekali aplikasi yang menurut saya developernya kacau luar biasa. Contoh ya, banyak aplikasi sampai bank juga gitu yang tidak ngecek email. Jadi misalnya kita daftar sebuah aplikasi ya, aplikasi namanya siapa, akunnya siapa, Budi, alamat emailnya apa, br@gmail.com misalnya gitu ya, saya buat itu udah. Tahu akunnya di create aja. Ya. Jadi nanti kalau riset apa lewat emailnya itu. Kan harusnya nggak gitu ya. Dari segi flow-nya kan harusnya Anda mendapatkan email, tolong email itu diklik dulu, melakukan verifikasi bahwa email itu punya Anda. Diklik dulu, baru account di-create. Kalau sekarang nggak, kebanyakan aplikasi itu account di-create dulu, email nggak diverifikasi. Jadi contoh yang paling banyak kena itu Pak di tempat kami itu Pak Andika, karena namanya Andika. Andika kan nama kacangan ya. Sorry Pak Andika, namanya kacangan. Alamat email, masalah emailnya itu Andika. @Google gitu ya. Sehingga orang-orang pakai sama Andika. Jadi Pak Andika itu terima email dari bank ini, fintech ini, pinjol ini, layanan ini gitu ya. Jadi banyak layanan yang nggak ngecek itu. Sehingga kalau orangnya mau ngeriset password kan masuk passwordnya ke Pak Andika gitu ya. Meskipun misalnya kalau ngeriset password gimana caranya? Nah, itu lagi-lagi masuk ke security requirement. Kalau nggak dimasukkan begitu, maka nantinya jadi lebih susah lagi. Ya karena udah jadi produknya ya, maka dia harus balik lagi, wah luar biasa. Kalau dari awal kita sudah bicara ini security requirement-nya sudah ada, maka si developer bisa menganggarkan waktu, membudgetkan resources untuk membuat kontrol-kontrol terhadap requirement yang dibutuhkan tadi. Gitu ya.
Itulah kenapa security requirement penting. Yang kedua ya, abuse case. Nah, sekarang kalau misalnya gitu. Nah, ini kan berarti kita harus melihat attack patterns yang pernah terjadi, orang mengabuse aplikasi ini seperti apa sih? Oh, SQL injection. Oh, ya segala macam ya. Jadi abuse-nya tuh seperti itulah yang kita lihat kan. Oh, karena ini web based, Pak. Oh, oke. Abuse case-nya juga Pak, orang pakai ini Pak, NIK gadungan Pak. Oh, berarti abuse case kayak gitu ya. Jadi kita lihat gitu. Jadi ini kasus-kasus yang kita masukin. Ya, sehingga nanti yang mendesain ini dia udah tahu ya, desain ini dia udah tahu bahwa akan ada requirement ini dan akan ada orang nakal yang kayak gini. Requirement yang lain itu adalah normal cases, yang ini abnormal cases ya. Jadi dia udah tahu ya sistem kami akan tetap jalan meskipun ada abnormal cases ini. Ya, jadi tidak akan terhambat dengan ini karena ini juga sudah ada penanganannya. Nah, kita mulai dari situ ya, terus ke kanan gitu ya. Maka kita bicara tentang desain. Nah, mulailah orang mendesain. Tadi misalnya requirement-nya udah ada, kita desain. Nah, desain ini nanti ada pengamanannya tadi kan, kita bisa ada misalnya requirement-nya ini. Wah, requirement-nya banyak sekali Pak ininya. Maka kita bisa bilang, sebentar dulu ya. Kalau tidak ada itu, risikonya apa sih? Nah, berarti kita melakukan di sini tuh risk analysis. Kenapa dia melakukan begitu? Karena tadi ya ada banyak hal, tidak semuanya bisa kita lakukan atau kita prioritaskan. Mana yang menjadi prioritas utama? Maka itu kita lakukan, kalau itu, ini berarti ada masalah security yang seperti itu. Setelah didesainkan tadi, maka kita lakukan lagi risk analysis, risikonya turun lah ya. Jadi fungsionalnya dapat, security-nya dapat juga, mungkin tidak 100% beres ya. Tapi ini misalnya kita lihat, oh ini ada 90% bisa kita tangani, 10% kita tangani dengan SOP, dengan apa kita, atau kita terima aja lah gitu ya. Ya. Sudah terima tadi, nah maka kita bicara tentang test plan. Nah, ini yang bedanya ya, nanti kita lihat gitu ya. Kalau orang desain, biasanya orang langsung coding. Coding itu berdasarkan apa? Berarti kita harus tahu dulu ya. Misalnya kita punya function. Functionnya itu untuk mengurutkan. Gimana kita tahu function mengurutkan itu jalan? Ya berarti kita punya contoh ya. Ini data yang normal A, 1, 2, 3, 4, 5, keluarnya harus 1, 2, 3, 4, 5. Harganya, masuknya 5, 3, 4, 2, 1, keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus ada contoh-contohnya dulu. Nah, itu kita sebut test plan. Nanti kita bicara tentang testing juga dari kacamata security ya. Ini dalam kacamata konvensional software SDLC pun ini sering banyak dilanggar. Jadi orang dari sini enggak, harusnya ini dulu ya. Sehingga kerjaan itu bisa di-outsource-kan ke orang lain. Kita bilang saya ingin function ini, inputnya ini, outputnya ini, inputnya ini. Jadi saya punya set of test pattern-nya. Ya. Ya jadi itu ya nanti. Nah, assuming itu sudah kita lakukan, maka kita melakukan coding, implementasinya segala macam. Nah, maka kita bisa bicara tentang kode-kode cara pengembangannya. Kalau kode yang baik kayak gini, jangan menggunakan ini, jangan menggunakan ini. Dan kalau perlu, nah ini kalau kita udah bagus ya, udah hebat dan punya tools-nya, kita bisa melakukan static analysis tools, lihat source code-nya, di run through static analysis tools. Bisa juga nanti dilakukan dynamic segala macam. Nah, dengan kode ini kita mulai mengembangkan kode, maka kita bisa lihat test plan ini kita masukkan kode, hasilnya test result ini tadi. Bisa diterima nggak? Bisa diterima. Oke. Maka setelah selesai kita langsung jalankan build. Biasanya gitu ya. Test result oke, UAT taruh di sini sudah terima, maka kita deploy ya, pasang ya. Nah, kalau ini ada lagi, maka kita bicara di sini abuse case gitu ya, ini tadi ya. Test plan ya, mundur lagi. Test plan, tesnya apa saja? Nah, tes ini harus di external review dulu kalau di sini sarannya si Gary McGraw ya. Kita lihat dulu apakah tesnya itu sudah mencakup hal-hal yang fungsional, sudahkah mencakup security. Oke, seming coding ya, udah jadi kita tes lagi ya secara statik, secara dynamic segala macam. Udah jadi UAT, nah baru orang bicara tentang penetration testing sebelum di deploy. Bisa nggak nih aplikasinya udah jadi ya? Nah, kita coba melakukan penetration testing. Jadi kalau orang bilang pentest tuh dia tuh sudah late in the development cycle, ini udah lambat di belakang. Jadi kalau pentest sudah berhasil membobol segala macam, itu kalau memperbaiki lagi, wah ini harus mundurnya banyak. Gitu ya. Nah, satu hal lagi, setelah di ini, assuming test plan pentest sudah jalan, deploy segala macam, ternyata dalam perjalanannya, misalnya 3 tahun kemudian ada security breaks. Nah, ini mungkin aja ya, karena tadi penetration testing kan juga ada batasannya. Nanti pas lagi kita melakukan ini, kita bahas kenapa demikian.
tentu saja ada security breaks, gimana kita menangani. Nah, jadi kita lihat di sini ya, yang hitam ini adalah conventional SDLC, yang hijau ini adalah yang kita tambahkan di dalam SDLC ini, sehingga di setiap fase ada aspek security. Inilah yang nanti akan kita pelajari satu persatu, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, sampai ke sebelah kanan. Jadi kita akan belajar yang hijau ini. Dan Gary McGraw tadi, dia akan ceritakan tadi ya, tentang masalah knowledge, gitu kan tadi ya, knowledge, prinsipal, segala macam tadi ya, attack patterns, gitu. Nah, itu dia dimasukkan ke dalam sini. Itu membutuhkan apa sih? Oh, membutuhkan knowledge. Oh ya, membutuhkan knowledge itu di sini. Membutuhkan pemahaman tentang exploit, ya itu biasanya di sini ya dipakainya gitu. Gitu ya. Nah, inilah garis besar yang akan kita pelajari di kelas. Ada pertanyaan? Nanti yang lainnya itu akan kita bahas minggu depan ya. Ini akhir kelas ini kita akan stop di sini dulu. Nanti yang lain-lainnya bisa belakang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Silakan. Oh, ini ada chat. Oke. Izin Pak. Ya. Saya ingin menanyakan, berarti kita harus disiplin Pak ya dalam membuat aplikasi itu, mengikuti alur yang ada di grafik yang ada, tidak boleh meninggalkan step-step yang ada itu Pak. Betul. Kalau kita karena saya lihat di aplikasi pemerintah rata-rata lebih mengejar barang jadi. Deadline ya. Jalanan jadi, cepat jadi, walaupun ada bug-bug yang penting jalan dulu gitu. Iya. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi memang betul ya, kalau kita bicara engineering, maka engineering itu kan ada prosesnya ya. Ada proses, ada fasa-fasanya, itu yang dia harus dilalui semuanya. Maka itu yang harus kita ikuti. Jadi nggak boleh kita saya pengen buat ini, tahu-tahu udah jadi gitu ya, nggak lewat fasa ini. Nah, itu nggak benar secara kacamata engineering. Kalau kita software ini kita anggap sebagai sebuah engineering ya, sebuah engineering, maka dia rekayasa engineering, maka dia juga turut patuh terhadap prinsip-prinsip rekayasa juga, prinsip-prinsip engineering. Kecuali kalau software-nya kita anggap sebagai hobi ya, memang dia mau suka-suka kita, namanya hobi juga ya. Kalau engineering itu harus ada runut dengan panduannya, urutannya gitu. Gitu ya. Nanti kita belajar tuh masing-masing. Oke, pertanyaan di chat. Apakah ada resources online yang mendokumentasikan jenis-jenis attack aplikasi tertentu, misalnya attack dilakukan terhadap database? Ya, ada. Tapi yang gini tuh scattered ya. Makanya kalau orang bicara tentang knowledge tentang attack ya, tadi tentang attack, historical attack, tentang attack tadi ya, historical risk gitu. Orang bicara tentang misalnya CVE ya, CVE. CVE itu common vulnerability, nya saya lupa ya. Nah, misalnya CVE itu mendokumentasikan CVE sekian, CVE sekian, CVE sekian, itu bisa kita lihat, oh dia attack-nya terhadap ini. Meskipun CVE-nya itu berurut berdasarkan pelaporannya, jadi dia bukan berkategorinya. Kemudian dari situ CVE-nya itu ya, baru orang mengkategorikan, oh ini attack terhadap database, baru orang buat database, oh yang terkait dengan database itu adalah CVE ini ya. Oke, yang terkait dengan apalagi ya protokol, ini CVE-nya yang ini gitu. Jadi CVE itu salah satu list dari attack gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, Mitra juga buat, ya ini benar ya, Mitra itu juga punya attack patterns. Jadi dia punya bilang attack patterns itu kayak gini. Attack patterns itu kayak gini, yang dia pahami itu kayak gini, attack patterns. Maka orang mulai mengumpulkan lagi-lagi mengumpulkan historical facts tentang pattern itu. Pattern ini pernah kejadian di sini, jenisnya kayak gini, pattern ini pernah terjadi di sini dikumpulkan begitu. Nah, itu banyak sekali ya, banyak sekali, sehingga kita sendiri kalau kita belajar tentang itu kayak kita belajar histori aja ya. Jadi banyak juga ya. Maka biasanya kita mundur ya. Dari yang ada sekarang kita mundur, ini terkait dengan CV ini, ada lagi yang terkait nggak ya CV ini. Nanti biasanya dia bilang ini terkait dengan sebelumnya ada CVE apa yang terkait dengan ini. Oh, kita lihat mundur, baru kita mundur. Biasanya kita mulai dari depan dulu ya. Yang kita alami sekarang atau yang dekat dengan kita, baru kita mundur memahami attack patterns yang lain. Ada lagi? Karena praktikalnya gitu ya, karena susah gitu. Oke, nah kalau tidak ada, saya